Instagram, Facebook, WhatsApp rugi banyak. Perusahaan Meta telah menjadi berita dari berbagai isu akhir-akhir ini. Mulai dari staf yang membajak akun pengguna dan diduga menerima suap hingga jatuhnya harga saham, PHK massal, model bisnis yang tidak efektif dan kegagalan proyek metaverse terbaru mereka. Laporan keuangan menunjukkan penurunan 52% laba bersih untuk kuartal tersebut. Ini membuat investor Meta tidak senang. Mereka melihat revenue dan profit menurun kurang dari setahun yang lalu, hampir $1 triliun. Hari ini nilainya telah jatuh dan mati sahamnya, harga kembali ke level Januari 2016, jika Anda berinvestasi di Meta saat itu tanpa menarik keuntungan Anda telah kehilangan uang. Meta tahun ini turun 70% menjadikannya saham dengan kinerja terburuk. Untuk mulai memahami gambaran lengkapnya mengapa Meta kolaps, kita harus kembali ke 2005, saat ini Facebook. Kemudian Presiden Sean Parker akan menuntun Mark Zuckerberg mengenai Silicon Valley, lalu dia juga akan membantu Mark mendapatkan kendali penuh perusahaannya di bawah bimbingan Sean. Zuckerberg akan mendirikan perusahaan yang menjadikannya raja. Dia menolak semua orang bahkan dewan direktur, dia tidak bisa disentuh dan kediktatoran ini akan kembali merugikan perusahaan. Di tahun 2010, pengguna mulai berpindah dari komputer ke smartphone sekalipun Facebook masih beradaptasi, Mark perlu mencoba sesuatu yang lain dan pada tahun 2014, dia akan menemukannya ketika Zuckerberg melihat demonstrasi Oculus yang dia jual. Dia yakin bahwa VR akan menjadi masa depan komputasi. Dia akan beli Oculus seharga $2 miliar dan mengubah nama perusahaan. Dan menghabiskan $10 miliar atau $150 triliun dalam setahun pada penelitian untuk membuat visinya menjadi kenyataan. Dan disinilah letak salah satu masalah utama, karena Mark adalah raja yang tidak ada orang di dalam perusahaan bisa menghentikannya, bahkan jika mereka pikir itu ide yang buruk. Terjual lebih dari 10 juta headset VR yang bagus, tapi sisi software Meta terlihat sangat buruk. Sulit dipercaya lebih dari $15 miliar atau $220 triliun masuk ke proyek ini bukan menjadi awal yang baik. Zuckerberg tidak sepenuhnya salah dengan VR itu, akan ada teknologi lainnya untuk orang saling berhubungan. Di tahun 2008, Facebook akan mempekerjakan Google Ad Eksekutif, Sheryl Sandberg sebagai Chief Operating Officer. Di masa-masa awal, dia harus menyeimbangi perilaku serampangan Mark. Peran penting dalam menciptakan iklan berdasarkan data pribadi pengguna sangat membuat tebal dompet Facebook, tetapi buruk bagi konsumen. Bagaimana tidak? Data-data mereka sedang dieksploitasi. Pada tahun 2021 terjadi kendala pengumpulan data dari pengguna iPhone. Pengguna dapat menonaktifkan penargetan iklan mereka. Meta kehilangan triliunan rupiah. Apple sangat melukai Facebook. Menurut Chief Financial Officer Meta David Wehner, pengiklan mulai beralih ke Google. Meta tidak lagi berfokus meningkatkan produk inti mereka. Peningkatan user interface dan user experiences diabaikan. Sebaliknya Meta berfokus pada mencuri ide lain mengenai fitur platform lain seperti Reels dari TikTok dan diterapkan ke Instagram. Pada awal 2022 CEO lama Sheryl Sandberg yang seharusnya berdiri di Meta, sekarang Mark Zuckerberg yang menjadi raja tanpa pagar pengaman. Baru-baru ini Facebook telah memberhentikan 11.000 staf atau 13% tenaga kerja mereka. Sebagai saham teknologi yang besar, jatuh sebesar 70% dalam setahun. Pada 10 November membuat pernyataan bahwa pertumbuhan e-commerce di metaverse akan signifikan meningkatkan investasi, dan nyatanya tidak terjadi. Jangan sampai terulang skandal seperti Cambridge Analytica yang bocor. Mark harus memikirkan fitur-fitur yang demi meningkatkan pengalaman usernya dibanding fokus mengumpulkan data privasi pengguna. Saya Irul, thanks for watching and see you to the next video.